Kembali lagi di Matematika Kita Asik. Untuk video pembelajaran kali ini kita membahas materi logika matematika untuk pernyataan berkuantor. Oke, apa itu pernyataan berkuantor? Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran jumlah atau kuantitas. Jadi pada dasarnya kuantor itu artinya ukuran kuantitas atau jumlah. Nah, ciri-ciri pernyataan berkuantor itu nanti pada kalimat atau pernyataannya itu dia memuat kata yang menunjukkan kuantitas. Misalnya kata semua, setiap, beberapa, ada, dan kata-kata lain yang menunjukkan kuantitas. Nah, nanti untuk pernyataan berkuantor kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kuantor universal. Terus yang kedua adalah kuantor eksistensial. Nah, untuk kuantor universal ini nanti dia bersifat umum dan dia memiliki ciri-ciri kata yang menunjukkan kuantitasnya itu adalah kata yang menunjukkan keseluruhan. Jadi misalkan kata semua, setiap, untuk setiap, tiap-tiap, dan yang lainnya. Kemudian untuk kuantor eksistensial ini nanti dia berciri khusus, jadi nanti dia mengandung kata yang menunjukkan kuantitas bagian, beberapa, ada, dan kata-kata lain yang serupa. Nah, untuk simbolnya nanti, untuk yang kuantor universal itu ini, seperti A kapital terbalik ke bawah. Ini dibacanya ya semua, setiap, untuk setiap, terus tiap-tiap gitu. Terus yang eksistensial simbolnya ini seperti A kapital kebalik ke kiri. Ini dibacanya bisa dibaca beberapa, ada, sebagian, tergantung kata pada kalimatnya. Nah, untuk contohnya, untuk yang kuantor universal contohnya ini. Semua bilangan asli lebih dari 0. Nah, karena ini ada kata semua, maka ini termasuk kuantor universal. Kemudian yang kuantor eksistensial contohnya ini ada bilangan cacah yang kurang dari 1. Kalau mau contoh yang lain misalkan kita buat misalkan apalagi ya, semua bilangan asli genap. Terus yang eksistensial misalkan beberapa presiden Indonesia wanita. Nah, jadi pokoknya nanti kalau kalimatnya itu mengandung kata semua, setiap, untuk setiap, tiap-tiap itu berarti dia kuantor universal. Kalau kata yang menunjukkan kuantitasnya itu ada, beberapa, sebagian, dan yang lainnya itu berarti kuantor eksistensial. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai kebenaran dan negasi dari suatu pernyataan berkuantor. Nah, untuk kuantor universal dia nanti bernilai benar apabila dia bernilai benar untuk semesta pembicaraan. Jadi semua misalkan nanti berupa himpunan, berarti semua himpunannya nanti harus benar. Pokoknya semuanya harus benar kalau mau dikatakan benar. Kalau ada satu saja yang salah, berarti nanti dia nilainya salah. Kemudian yang eksistensial dia akan bernilai benar jika itu minimal ada satu saja yang dia menunjukkan benar, maka nanti nilai kebenaran dari pernyataan kuantor eksistensial tersebut bernilai benar. Oke, contohnya kita pakai contoh yang tadi. Di sini misalkan semua bilangan asli lebih dari 0. Nah, kita tentukan nilai kebenarannya. Berarti ini nanti semuanya harus benar. Berarti ini ada bilangan asli,
terus dia menyebutkan lebih dari 0, berarti nanti semua anggota bilangan asli harus lebih dari 0. Kalau nanti kita temukan kok ternyata ada yang tidak lebih dari 0, maka pernyataan tersebut salah. Oke, kita cek. Apa itu bilangan asli sih? Bilangan asli itu seperti yang kalian sudah tahu sejak SD. Bilangan asli itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kita telah ke sini, semua bilangan asli lebih dari 0. Nah, kita ingat lagi anggotanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini angka-angka ini ternyata itu semuanya itu lebih dari 0. Nah, berarti pernyataan ini bernilai benar. Nah, terus berikutnya kita yang kuantor eksistensial, dia nanti bernilai benar jika minimal ada satu saja anggota semesta yang benar. Nah, di sini contohnya ada bilangan cacah kurang dari 1. Nah, kita cek. Bilangan cacah itu apa sih? Bilangan cacah itu adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita amati semua anggotanya ini, ada nggak dia yang kurang dari 1? Kalau ada satu saja yang kurang dari 1, maka pernyataan tersebut bisa kita bilang benar. Nah, ternyata kalau kita lihat, ada satu anggota di sini yang dia nilainya kurang dari 1, yaitu angka 0. Maka pernyataan ini kita beri nilai kebenaran benar. Nah, berikutnya kita ke negasi. Untuk menegasikan suatu pernyataan berkuantor, berarti kita harus negasikan kuantornya berikut juga dengan pernyataannya. Nah, untuk kuantor universal dan eksistensial dia saling menegasikan. Jadi kalau negasi dari kuantor universal, negasi dari semua itu adalah beberapa. Nah, ini. Berikutnya harus dinegasikan juga pernyataannya. Misalkan pernyataan P berarti harus dinegasikan menjadi negasi P. Nah, begitu juga yang eksistensial. Kalau eksistensial dia dinegasikan berarti dia menjadi universal. Yang ini P berarti menjadi negasi P. Nah, begitupun sebaliknya nanti ke ini dua arah. Nah, kita coba negasikan contoh yang sudah kita buat. Di sini ada semua bilangan asli lebih dari 0. Kita coba negasikan. Oke, berarti kita harus negasikan ini kuantornya berikut dengan pernyataannya. Semua itu universal kita buat menjadi eksistensial. Bisa menggunakan kata beberapa, boleh ada, boleh sebagian. Nah, ini misalkan saya pilih pakai kata ada. Berarti ini sudah kita negasikan untuk semua menjadi ada. Berikutnya kita tinggal negasikan ini. Bilangan asli lebih dari 0. Berarti bilangan asli tidak lebih dari 0. Oke, tidak lebih dari itu kan sama saja nih, maknanya dengan kurang dari ya. Berarti ini kita buat bilangan asli kurang dari 0. Nah, kalau untuk nilai kebenarannya ya kalau dinegasikan ya pasti nilai kebenarannya berbalikan. Kalau awalnya benar kita negasikan ya pasti salah. Nah, kita cek kalau nggak percaya. Nah, ini pernyataannya menjadi ada bilangan asli kurang dari 0. Nah, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak dia yang kurang dari 0? Nggak ada kan? Nah, berarti pernyataan ini kan bernilai salah. Yang selanjutnya ke eksistensial kita coba negasikan contoh yang kita buat tadi. Di sini pernyataannya ada bilangan cacah kurang dari 0. Nah, untuk menegasikan kita harus negasikan kuantornya berikut juga dengan pernyataannya. Nah, ini kuantornya kita negasikan dari ada berarti kita buat menjadi semua. Nah, kemudian ini bilangan cacah yang kurang dari 1 berarti kurang dari
berarti kita negasikan kan tidak kurang dari. Nah, tidak kurang dari itu kan sama saja dengan lebih dari. Berarti semua bilangan cacah lebih dari 1. Nah, kalau yang awalnya benar itu dinegasikan udah pasti salah. Nah, kalau nggak percaya ya kita cek saja. Semua bilangan cacah lebih dari 1. Nah, bilangan cacah itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebih dari 1 semua nggak? Ternyata nggak. Di sini ada satu saja. Ada satu, yaitu 0 ini. Ada satu anggota, yaitu 0, yang dia ternyata kurang dari 1 atau tidak lebih dari 1. Maka dia bernilai salah. Ingat bahwa tadi kalau untuk pernyataan kuantor universal, dia bernilai benar, semuanya harus benar untuk semesta. Nggak boleh ada satu pun yang salah. Nah, ternyata ada satu ini yang salah. Ini kan udah menjadi universal. Oke. Ini untuk materi pernyataan berkuantor. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalian bisa mencoba latihan sendiri. Kalau mau nonton video materi yang lain terkait logika matematika, lihat saja linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lain. Saya akhiri, salam matematika.